Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga didukung dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman, kalau dengan nikmat sehat biasanya dalam melaksanakan kebaikan dan melaksanakan ibadah itu tidak ideal, artinya tidak sempurna. Paling kita ngambil rukhsahnya saja. Oleh sebab itu nikmat iman sehat ini berkelindan. Tiada nikmat yang lebih baik dari nikmat sehat setelah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang kuat iman dan kuat dalam melaksanakan ibadah. Serta kita sudah berada di surah Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkatkan di atas kalian itu at-tur, al-jabal, gunung. Khudhu ma atainakum, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan sekuat tenaga, dengan tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ayat yang awal sudah dibahas, tinggal kita mengkaji atau menjelaskan kembali tentang khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudu ma atainakum, khudu, ambillah. Nah, ketika ada perintah untuk mengambil berarti ada yang diberi. Jadi ketika ada perintah kepada suatu umat atau kepada seseorang, ambillah, berarti sudah ada yang diberikan. Apa yang diberikan? Kitab Taurat. Ini kepada orang-orang Bani Israel di masanya Nabi Musa, tapi juga mencakup orang-orang Yahudi yang ada di masanya Nabi Muhammad SAW. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Dan ini bukan hanya kepada orang Bani Israel, kepada Nabi Yahya juga sama. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab itu, kitab suci itu, biquwwah, dengan sekuat tenaga, dengan semua kemampuannya. Artinya ketika kita mempraktekkan Al-Quran atau kitab suci kita, itu gak boleh setengah-setengah, harus semuanya. Gak boleh hanya ngambil yang cocok, yang gak cocok gak diambil. Galak menyamanah, tak boleh. Saya tak patah nyaman, jihad, anja nomor 2 deh. Apa ya, urusan mati mon dia. Gak boleh, kita harus ambil semuanya. Semua Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas itu semuanya harus kita ambil. Tidak boleh dipilih-pilih.
ini yang dirasa berat, ini yang dirasa tidak berat. Enggak, semuanya itu mudah. Artinya semuanya sudah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti semua yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di sunnah Nabi, semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu berarti semuanya berada di bawah atau berada dalam kadar kemampuan kita. Gak ada perintah Al-Quran, perintah Nabi yang dari saking beratnya sampai manusia gak bisa melaksanakannya. Gak ada. Kecuali bagi orang-orang sakit. Nah, kalau orang-orang sakit beda lagi. Orang tidak mampu beda lagi. Berarti ada syariat baru atau ada anjuran, ada ajaran baru khusus kepada mereka yang disebut dengan rukhsah atau keringanan, yang itu semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir itu gak ada. Semuanya ada dalam kemampuan kita. Sholat misalnya, gak ada orang mengaku saya tidak mampu sholat. Bukan gak mampu, gak mau. Saya dari gini jam segini sudah mulai berangkat, saya macam-macam. Itu alasan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu di luar batas kemampuan dari hambanya. Kalau ada yang merasa seperti itu, berarti ada yang keliru dalam kehidupan dia. Makanya ketika ada orang, alhamdulillah saya mendapat pekerjaan, dan pekerjaan saya bisa membuat saya tetap beribadah, sholat 5 waktu, rutin, aktif di masjid. Nah, ini bagian dari karunia Allah. Karena ada orang yang dari saking aktifnya di kantor sampai dia tidak sholat ke masjid. Bahkan bisa jadi sampai dia gak sholat. Dari saking sibuknya pekerjaannya misalnya. Tapi ketika kita masih punya pekerjaan yang bisa membuat kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, itu merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Benih kemudian baru pensiun, baru aktif ke masjid, enggak. Ini bukan sindiran ke orang pensiun, enggak. Artinya memang beda orang si perpanting kantor pahala kau sibuk dari kantor. Cura ada boleh kalau urusan kantor mololan, enggak. Jadi kita ketika punya pekerjaan yang masih membuat kita aktif di masjid, dan kita artinya melaksanakan sholat itu dengan cara yang sempurna, waktunya sempurna, artinya di awal waktu, tempatnya sempurna di masjid, kemudian cara yang sempurna yaitu cara berjamaah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang merasanya enggak, ini bukan nikmat. Yang nikmat itu ketika beda orang arik beri. Enggak, ini nikmat besar bahkan. Karena mata pencaharian kita atau pekerjaan kita sesuai dengan, tetap masih sesuai dengan, seimbang dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi, dan ingatlah semua apa yang ada di dalamnya. Nah, kemarin sudah sempat dibahas bagaimana kita cara mengingat Al-Quran atau mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita peroleh. Di antaranya adalah mempraktekkannya. Jadi ketika kita mempraktekkan sesuatu ilmu, maka secara otomatis ilmu itu akan kuat dalam ingatan kita. Bagaimana para sahabat menghafalkan Al-Quran waktu yang sangat lama, karena bukan hanya menghafal biasa, tapi beliau memahami juga sekaligus mempraktekannya. Jadi wadhkuru ma fihi ini bukan hanya ingat apa yang ada di dalamnya, tapi juga mempraktekannya. Juga sudah disampaikan bagaimana ketika Allah memberikan kita kitab suci, kemudian kita hanya membacanya, tidak mempraktekannya. Ini sudah dijelaskan sebagian, tapi insya Allah akan lebih diperjelas lagi. Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, di antara cara mengingat apa yang ada di dalam Al-Quran, mempraktekannya adalah ya dengan cara mengamalkan semua yang kita ketahui. Karena kalau tidak diamalkan nanti akan lupa. Karena manusia itu hafalannya atau yang masuk ke otak kita, otak manusia itu ada paling dasar misalnya pagi. Pagi itu masih fresh, masih segar. Dengan syarat orangnya sudah istirahat.
yang cukup. Kalau gak istirahat, gak tidur ya gak fresh juga. Nah, ketika dia bangun tidur itu fresh. Jadi apa saja yang masuk di awal itu nanti akan masuk di paling bawah. Akan masuk paling bawah tumpukannya. Setelah agak siang, duha misalnya, kita dapat informasi lagi, dapat ilmu lagi misalnya karena lihat YouTube misalnya, ada penceramah. Itu nanti di atasnya lagi. Terus nanti ada persoalan baru, terus seperti itu, terus seperti itu. Nah, sehingga kemudian ilmu atau informasi yang didapat di awal pagi itu nanti ketika kita mau tidur itu sudah paling bawah. Sudah paling bawah. Maka kalau gak dipraktekkan ini akan tetap di paling bawah. Karena sudah ada di paling bawah, mudah dilupakan sudah. Makanya di pondok-pondok tahfidz itu sangat dianjurkan. Waktu hafalan terbaik itu pagi. Waktu hafalan terbaik artinya terbaik mudah hafal. Jadi kalau menghafalkan sesuatu di pagi hari itu mudah hafal. Kenapa? Karena masih kosong ini. Filenya masih putih, artinya masih belum ada yang masuk ke dalam otak kita. Tapi sebenarnya waktu yang mengingat itu bukan di pagi hari, di malam hari. Kenapa waktu mengingat? Karena semua tumpukan itu sudah ada, baru kemudian ketika kita mau tidur, mau menghafal itu berat sudah. Ketika mau tidur kita kan capek. Sudah mau menghafal itu gak masuk-masuk. Gak masuk-masuk. Tapi sekali masuk itu kuat. Karena setelah kita menghafal ketika mau tidur, kita langsung tidur. Nah, ketika tidur itu berarti hafalan kita paling atas. Bangun tidur nanti mudah mengingatnya. Jadi di pondok-pondok tahfidz itu sudah ada cara seperti itu sudah. Karena rata-rata memang nggak langsung dipraktekkan, hanya dihafalkan. Jadi hafalannya di pagi hari mudah hafal, tapi mudah juga hilang kalau nggak diulang. Kemudian di malam hari ketika mau tidur sulit hafal, tapi mudah mengingat. Ya karena itu, karena ya ada faktor manusiawinya ini. Kalau pagi hari mau beraktivitas. Jadi ketika sudah hafal di pagi hari, nanti siang bisa hilang, sore bisa hilang, malam bisa hilang. Karena sudah banyak informasi yang masuk. Banyak hal-hal yang sudah masuk. Di grup Jamaah Al-Falah sudah ada informasi begini. Nah, pagi-pagi biasanya banyak ini kemarin ke Caki. Ngirim aktivitas anapah dan ya. Anjuran untuk melaksanakan ini. Ada hadis Nabi, ada ayat Al-Qur'an. Bada sekarokun ngirim ya tentang politik. Nah, itu nanti ketika masuk ke otak kita itu informasi selebungan. Makanya bisa, cek pakor kirim. Oh kirim kapi ke grup. Ini seroreng ibu cek kapi kan. Kayak semun taoning memfilter, taoning cara ngedit informasi bisa stres. Can setonga politik reda iya. Can setongna Anies. Can setongna Ganjar. Sekem masih bener. Can setongna Anies lebih baik, can setongna Ganjar lebih baik. Ini kan ngantang pun makin nih kan. Padahal kita tahun 2 tahun lagi. Ini kan terus-terusan stres kita. Makanya informasi yang masuk ke kita itu perlu difilter, perlu diedit. Tak sakapina kau tuh baca, tak sakapina kau tuh kedingaki, tak sakapina kau tuh tonton. Perlu diedit. Yang membaca adukung setong orang misalnya adukung serah, ya cini kepon lah baca, selain tak usah baca. Lihat aja stres. Oh, ibu cakap kopi. Pas yang dibudin bingung. Ya dibudin bentar ke TV. Ngantang pun jadi berarti mulai ngantang bentar ke TV lah ngantang. Stres gara-gara banyak informasi. Makanya kita ketika yang waktu terbaik untuk menghafal itu pagi hari. Tapi mudah hilang karena nanti kita akan menghadapi kehidupan dalam satu hari. Baru kemudian ketika menghafal, nah makanya waktu setelah menghafal pagi hari 5 ayat misalnya, di malam hari itu 5 ayat, diingat-ingat lagi yang 5 ayat itu. Insya Allah ini hafalannya akan kuat. Ada hafalan jangka pendek, ada hafalan jangka panjang. Kita misalnya mencoba menghafalkan 1 halaman Al-Quran misalnya di pagi hari, sudah hafal. Nah ketika hafal, jangan dibiarkan itu. Itu godaan setan biasanya, Allah tahu apa, jawaban hafal. Kalau ada kata-kata seperti itu dalam diri kita, yakinlah itu godaan setan.
Karena ketika kita ulang lagi, itu mestinya dalam aturannya setelah menghafal diulang setengah jam berikutnya, maka akan tetap hafal. Kalau sudah setengah jam diulang hafal, 1 jam lagi, terus seperti itu. Kemudian 2 jam lagi, 5 jam baru kemudian ketika mau tidur. Nah, hafalan seperti itu tahapannya agar tetap ingat. Ya mungkarokun apal, pas kemudian kita ulang nanti malam misalnya. Kelopai boleh, bedes lupa. Karena kita tidak mengikuti alurnya. Ada hafalan jangka pendek, nah ada hafalan jangka panjang. Kalau sudah 1 minggu berturut-turut, itu biasanya lebih kuat nanti untuk setengah bulan. Kalau setengah bulan sudah hafal, artinya sudah kuat, maka 1 bulan. Terus seperti itu, hafalan seperti itu. Ada hafalan jangka pendek, ada hafalan jangka panjang. Wadkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Itu kalau langsung dipraktekkan, ingat terus itu. Karena ilmu ketika kita dapatkan itu secara global. Secara global. Korokun intina. Nah, dalam praktek itu kemudian kita mengingat secara terperinci lagi. Mengingat secara terperinci lagi. Contoh, ketika kita di masjid sholat Jumat misalnya, itu yang disampaikan oleh khotib itu secara global. Ini kan sing ngaki nih kan. Secara global, olehnya secara global. Mesti tak ngaki setedung ya tak oleh sekali nih kan. Tak oleh terperinci, tak oleh global. Jadi ketika kita dapat ilmu itu secara global dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nanti itu akan diperinci dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, takwa misalnya. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah takut kepada Allah atau imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Ini secara global sudah masuk ke benak kita. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, apa perintah Allah misalnya? Ya, perintah Allah itu banyak. Di antaranya ketika kita mau melakukan sesuatu, mengucapkan bismillah misalnya. Ketika kita langsung mempraktekkan, kita tahu perincian dari takwa seperti itu. Kita tahu perincian dari takwa seperti itu. Nah, kalau kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan, maka kemudian warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, diamalkan, jadi setiap ilmu yang dia dapatkan kemudian diamalkan, 'allamallahu ma lam ya'lam. Atau di dalam riwayat yang Imam Ahmad itu warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak dia ketahui. Artinya ilmu terperinci itu. Jadi ketika kita mempraktekkan sesuatu, kemudian kita akan mendapat oh iya, ketika mau praktek ternyata gak sama dengan yang kita dapatkan. Ilmu najaan haram dah iya. Ternyata dalam prakteknya saya haram di maan. Cek mun dia mun sampai A ini masih baik. Kemudian iya paling saya tak bagus. Nah, baru kemudian kita akan bertanya lagi kepada orang yang kita percaya bisa menjawabnya. Nah, tambah ilmu kita dengan cara mengamalkan seperti itu. Di samping ilmunya akan diingat terus, maka kemudian ilmu itu akan bertambah. Dan ini ada yang menyebutkan ilmu laduni. Kenapa? Karena kita mengetahui ilmu yang tidak kita pelajari dengan cara mempraktekannya. Nah, ini berat ini. Jadi ketika kita sudah dapatkan ilmu A, kemudian kita bisa praktekkan sampai B, itu berarti kita sudah dalam level yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap yang kita dapatkan di masjid seperti ini, di kajian-kajian seperti ini, langsung dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, kita hanya ingat-ingat bahwa ilmu ini sudah pernah didapatkan. Nanti ketika sudah 1 tahun yang akan datang, itu bisa lupa. Tapi kalau dipraktekkan enggak. Bisa jadi dalilnya sudah lupa, bahkan bisa jadi kita dalilnya tidak tahu, tapi ternyata kita mempraktekannya. Nah, sama seperti wadkuru ma fihi, ini juga sama. Kita mengingat sesuatu, mempraktekkan sesuatu, tapi kita banyak yang enggak tahu dalilnya. Contoh, kita sudah sholat. Aktivitas sholat itu kan perintah dari Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kita bahkan juga sudah sedekah, sudah bayar zakat. Tapi bisa jadi kita enggak tahu ayat ini. Bisa jadi kita enggak tahu. Tapi ketika sudah datang adzan kita sholat.
itu berarti secara otomatis umat Islam itu berbeda dengan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu sudah gak menghafalkan kitab suci mereka karena gak ada anjuran untuk menghafalkannya. Bahkan jangankan untuk menghafalkannya, untuk membacanya saja hanya orang-orang terbatas, agamawan mereka saja, pendeta-pendeta mereka saja yang boleh membacanya dan boleh menerjemahkannya, boleh menjelaskannya. Kalau Islam itu silahkan siapa saja boleh. Yang penting punya khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi. Jadi kita umat Islam itu walaupun enggak hafal Al-Qur'an, walaupun kita enggak tahu terjemahan Al-Qur'an satu persatu, walaupun kita enggak memahami Al-Qur'an, tapi kita sudah mempraktekannya. Kenapa? Karena bisa jadi itu sudah ada dalam hadis. Kita yang kita praktekkan adalah hadis. Bisa jadi itu sudah ada dalam ilmu fikih. Dan kita sudah mempraktekkan fikih. Dan mempraktekkan fikih secara otomatis mempraktekkan hadis Nabi atau mempraktekkan Al-Quran. Jadi walaupun kemarin sudah disampaikan, kita ketika mendapatkan Al-Quran seperti seorang yang mendapat, seperti bupati surat dari presiden atau dari gubernur, kamu diperintahkan membangun ini dalam surat itu. Tapi ternyata dia cuma membaca suratnya, gak mempraktekkan atau gak mengerjakan apa yang diperintahkan. Kenapa? Karena dia gak paham isi surat itu, cuman dibaca setiap hari. Nah, di umat Islam gak terjadi seperti ini. Kenapa? Karena kita telah mempraktekkan Al-Quran baik melalui sunnah atau melalui kitab-kitab fikih yang kita pelajari atau kitab-kitab keislaman yang lainnya, yang itu semuanya nyambung kepada hadis Nabi atau kepada Al-Quranul Karim. Jadi walaupun kita gak paham Al-Quran langsung, gak tahu terjemahannya, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran ya cuman dibaca lafadznya, artinya gak tahu, dan juga bahkan kita gak paham, tapi bisa jadi hal yang kita baca itu sudah kita praktekkan. Dengan cara ya ikut pengajian seperti ini, disebutkan bahwa sholat yang benar begini, wudhu yang benar seperti ini, zakat itu seperti ini, sedekah seperti ini. Kita langsung praktekkan. Tapi kita tidak tahu dalilnya dari Al-Quran, nggak jadi persoalan. Yang penting kita sudah mempraktekannya. Karena kalau kita misalnya masih belajar Al-Quran, terjemahannya satu persatu dari awal sampai akhir, ya bukan nggak baik, bagus. Hanya saja, ya kapan kita akan prakteknya kalau kita masih mempelajari hal-hal yang seperti ini. Apalagi masih mau disinkronkan praktek ini, kemudian ambil ayatnya, apa dalilnya? Oh ini dari Al-Quran begini, dihafal. Masih lama lagi ini. Makanya ya yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat Islam seperti sekarang, itu yang penting sudah sesuai dengan ilmu fikih misalnya, sudah sesuai dengan hadis, sudah baru kemudian secara otomatis itu akan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Jadi perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, itu sebenarnya sudah mempraktekannya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu secara otomatis kita sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bernibah langsung, ya banyak orang yang bingung. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang mana yang dimaksud? Apakah yang sudah dipraktekkan oleh kita sehari-hari, atau kepada Al-Quran yang kita tidak tahu artinya, tapi kita sudah praktekkan? Ini makanya ya ada jargon-jargon seperti ini. Jangan langsung kemudian kita harus kembali ke Al-Quran. Ya kita langsung ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita sibuk masih. Ini cara prakteknya seperti apa? Karena selama ini kita sudah mempraktekkan yang insya Allah sudah sesuai dengan hadis Nabi, sudah sesuai dengan Al-Quranul Karim. Nah, makanya di sini disebutkan wadhkuru ma fihi. Hati-hati kita ketika tidak ingat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang menolak atau tidak mau ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kesempitan hidup. Yang tidak ingat kepada Allah itu artinya bukan hanya dia tidak zikir kepada Allah, tapi dia tidak mempraktekkan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
maka dia akan mengalami kesempitan hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan kami hidupkan di hari kiamat itu buta, tidak bisa melihat. Kemudian dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau menghidupkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara saya dulu hidup di dunia bisa melihat. Kenapa sekarang saya dihidupkan dalam keadaan a'ma? Nah, jadi kita walaupun sekarang di dunia ini bisa melihat normal seperti ini, tapi nanti tergantung dengan amal kita. Kalau kita tidak mengingat Al-Quran, kita tidak mempraktekkan Al-Quran, melupakan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka nanti bisa jadi kita di akhirat akan dihidupkan dalam keadaan kafif, dalam keadaan buta, gak bisa melihat. Dan kita akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, kenapa aku dihidupkan dalam keadaan buta? Nah, Allah kemudian menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kemudian kata Allah, demikianlah orang yang kami telah berikan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, sebagai pedoman hidup. Fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Nah, melupakannya ini berarti dia sudah pernah tahu tentang ajaran ini, tapi kemudian dia tidak mempraktekannya sehingga kemudian lupa, dan terus sampai dia mati tidak mempraktekannya. Wa kadzalikal yauma tunsah, demikianlah hari ini kamu itu dilupakan. Ini berarti orang yang sudah tahu dalilnya, sudah pernah mendengar, tapi kemudian dia tidak mempraktekannya sehingga kemudian dia lupa. Ketika dia lupa, maka kemudian nanti di akhirat akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, dan juga nanti dia akan menjadi orang yang ya ketika sudah tidak dipedulikan oleh Allah, sementara yang punya akhirat Allah, kehidupan apalagi yang atau hal apalagi yang dia harapkan. Kita datang ke suatu tempat, kita datang nggak diundang, kemudian nggak ada orang yang kenal, tuan rumahnya nggak kenal, kita depan, lihat olian, nyapa tuan rumah tak kenal, tak kenal, bahkan sengaja kita dibiarkan. Nah, posisi seperti ini nanti akan terjadi di akhirat. Kita akan dilupakan oleh Allah, nggak dipedulikan oleh Allah, karena ketika kita di dunia tidak memperdulikan ajaran Allah, tidak memperdulikan Rasul-Rasul Allah, tidak memperdulikan kitab-kitab Allah, maka nanti di akhirat kita akan mengalami seperti itu. Bahkan kita buta, nggak bisa melihat. Wal'iyadu billah. Kenapa? Karena bahaya bagi kita. Wadkuru ma fihi, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk menjadi orang yang bertakwa, bagaimana caranya menjadi orang bertakwa? Mudah. Ikuti perintah Allah, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, ikuti hal-hal yang ada dalam fikih yang kita pelajari, yang semuanya nyambung kepada hadis dan kepada Al-Quran. Kita secara otomatis telah menjadi orang yang bertakwa. Jadi syarat bertakwa di ayat ini adalah khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah yang kami berikan kepada kalian, yakni kitab suci, dengan sungguh-sungguh. Wadkuru ma fihi, dan ingatlah atau praktekkanlah yang ada di dalamnya, maka kemudian kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi menjadi orang bertakwa kepada Allah itu adalah kita mempraktekkan Al-Quran, mempraktekkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman ada yang sederhana, lebih sederhana lagi prinsipnya. Takwa itu adalah if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan, wala taf'al, dan jangan lakukan apa yang dilarang. Jadi ketika kita misalnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah. Karena kita bingung misalnya,
Gimana saya dalam satu hari mempraktekkan Al-Quran, mau mempraktekkan hadis Nabi, mau mempraktekkan fikih misalnya. Ya sudah, sederhana saja. Kalau itu baik, if'al, lakukanlah. Kalau tidak baik, la taf'al, jangan lakukan. Jadi pagi-pagi misalnya, saya mau kemana? Mau jalan-jalan. Ini boleh enggak menurut Allah? Oh boleh. Ketika enggak ada maksiat, boleh, silahkan. Berarti if'al, lakukanlah. Tidak diperintahkan, la taf'al, jangan lakukan. Itu. Jadi prinsipnya dalam jadi mau menjadi orang bertakwa, prinsipnya mudah saja, lakukan apa yang diperintahkan dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Dan orang yang bertakwa artinya orang yang telah mempraktekkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, telah mengambil Al-Qur'an atau kitab suci dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang akan menanggung kehidupan dia. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni yang mempraktekkan Al-Qur'an, yang mempraktekkan kitab suci, yang mempraktekkan hadis Nabi, yang mempraktekkan perintah-perintah Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, dimaksud bertakwa itu bukan hanya banyak sholat, bukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, kita diperintahkan untuk bertakwa. Bagaimana bertakwa dalam pekerjaan kita? Kita harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Itu yang dimaksud. Jadi dalam pekerjaan kita sesuai. Kalau ada yang nggak sesuai, hindari. Walaupun diperintah oleh atasan. Tapi kalau nggak dipraktekkan, Pak, perintah dari atasan ini kita tahu ini salah. Nah, ini yang repot ini. Bawahan yang atasannya menyuruh dia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berat ini. Di satu sisi mun ekalako tusak, sementara dia juga gak suka. Mun ekalako pecat. Tak usah takut pecat. Kalau memang itu sudah dilarang oleh Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Kalau kemaksiatan kepada Al-Khaliq tidak boleh. Tapi kalau yang enggak maksiat enggak masalah. Tapi kalau sudah maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah tapi kita dituntut untuk melakukannya oleh atasan kita, tidak boleh, harus tetap dihindari. Kenapa? Yang menanggung kehidupan kita, yang menanggung rezeki kita bukan atasan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita hanya tidak dipecat dalam hitungan tahun. Tapi siapa yang akan menanggung rezeki kita setelah jabatan kita selesai? Kan tetap Allah. Jadi kita kadang ya kalau pikiran sempit, pikiran pendek itu biasanya ya tempeng de anu. Dek kelakuan boleh pakai pecat misalnya. Pas ngakanan apa? Iya. Mak pada benar atasannya yang ngasih makan. Enggak. Kita sebelum bekerja pun, sebelum jadi pejabat pun, yang memberi kita rezeki Allah. Setelah kita menjabat pun, yang memberi rezeki tetap Allah. Sama, sebelum barang-barang mahal, sebelum BBM naik, bensin dan lain sebagainya naik, itu yang memberi kita rezeki Allah. Maka ketika BBM naik, yang memberi rezeki tetap Allah. Nah, walaupun demikian, apakah kita tidak boleh demo? Silahkan demo, gak apa-apa. Leta ungke misalnya BBM. Tapi kita harus tetap yakin bahwa yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dapat musibah, yang memberikan rezeki Allah. Setelah kita dapat musibah, yang tetap memberikan rezeki ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ini sekuat apapun atasan kita, ya pernah mengikutinya kalau itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah menurut Allah Subhanahu wa taala. King ni berat. Ayat yang lain disebutkan menjadi orang bertakwa itu berat. Perlu kesabaran. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Ada tambahannya. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Jadi bukan hanya bertakwa, tapi harus sabar dalam ketakwaan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah kemudian atau kita tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh orang lain karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berat cobaannya. Kita harus sabar. Nah, ketika kita sudah sabar,
innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala atau balasan bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Yakinlah ketika kita sudah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan definisi takwa, maka secara otomatis Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun dunia secara keseluruhan meninggalkan kita, ya ketika Allah sudah mau membuat kita tenang, ya akan tetap tenang. Lama ini apapun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan oleh Allah. Dan ketika Allah mau mengambilnya, tidak akan ada kekuatan yang mampu menghalanginya. Lama ni alima a'ta. Tadi itu kan doa kita. Lama ni alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Wala radda lima qadaita. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu doa kita. Artinya, walaupun seluruh dunia menghalangi kita, tapi kalau Allah mau memberi, ya tetap akan kita terima. Artinya kita tidak perlu takut dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu melanggar perintah Allah, ya tinggalkan. Ketakwaan itu memang berat takwa. Nah, di sini disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar. Syaratnya kita bertakwa dulu. Bertakwa dulu. Jangan cari solusi dulu kalau kita masih belum bertakwa. Karena runtutannya bertakwa dulu, baru kemudian kita akan mendapatkan jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dulu syaratnya. Jangan cari jalan keluar dulu. Kita kan kadang tak boleh dari kamu kalau enggak seperti ini, kamu akan dipindahkan tempat ini. Enggak jadi persoalan. Ketika itu sudah dilarang oleh Allah, lakukan. Artinya ya jangan dekati. Itu kalau sampai bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau tidak bertentangan, ya nggak apa-apa. Bahkan itu kita kewajiban mengikuti apa yang dilakukan oleh atau yang diperintahkan oleh atasan kita. Makanya di sini konsep takwa sebenarnya ayat ini sederhana. Tambahan dari ayat yang satu. Khudu ma atainakum biquwwah. Jadi syaratnya khudu ma atainakum biquwwah. Ambillah, berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Ya, kita Al-Qur'an. Berarti kita harus mengamalkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, bukan hanya dihafal, tapi dipraktikkan. Kemudian kita setelah mengambil dengan di dunia dijamin, di akhirat juga dijamin. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada atasan, itu bisa jadi hanya beberapa tahun yang dijamin. Sementara akhir hidup kita nggak ada yang menjamin. Di akhirat pun dia tidak berani menjamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan nanti dikumpulkan dengan orang-orang bertakwa di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.